Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi semua saudaraku dalam Dhamma. Terimalah salam hormat budi saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan kita terlahir sebagai manusia, dapat mendengarkan Dhamma. Kita bersama-sama merenungkan topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya ingin membahas hubungan antara diskriminasi, karma, dan samsara dalam ajaran Buddha. Dalam dunia yang penuh dengan perbedaan, pemilah-milahan, dan ketidakadilan, kita pasti pernah merasakan adanya pemisahan orang-orang menjadi golongan, dipisahkan menjadi grup-grup atau sisi, terus kemudian kita merasakan dengan adanya pemisahan-pemisahan itu kita merasakan adanya ketidakadilan. Kita bisa melihat beberapa contoh agar kita bisa lebih memahami lagi, seperti perempuan yang sulit untuk menjadi pimpinan karena dipandang tidak pantas atau tidak mampu. Ada juga orang dari ras atau suku tertentu yang tidak mendapatkan haknya dibandingkan dengan ras atau suku yang lain. Ada juga seseorang yang dipandang rendah karena status ekonominya. Kita terlahir sebagai manusia dengan gender itu jenis kelamin ya, pria atau wanita. Terus kemudian kita terlahir dengan ras atau suku seperti yang sekarang kita jalani. Pertanyaannya, apakah kita bisa memilih? Tentu saja kita tidak bisa memilih. Mungkin kalau kita diberi kesempatan bisa memilih, banyak orang, mungkin di antara kita juga, pasti akan memilih untuk terlahir tidak dalam kondisi yang sekarang ini. Kita masuk ke bahasan yang pertama mengenai diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi itu adalah perlakuan yang tidak adil atau prasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu yang melekat pada diri mereka, dan hal itu sebetulnya tidak relevan dengan apa? Dengan situasi atau kemampuan individu tersebut. Jadi itu adalah diskriminasi. Umumnya diskriminasi itu berdasarkan ras atau suku, bisa juga tadi gender, warna kulit, kasta kalau di India, atau di Indonesia kita mengenalnya sebagai status sosial, status ekonomi, ya. Bisa juga agama atau usia. Kalau kita di Indonesia mengenal istilah SARA, S-A-R-A. Jadi itu apa? Singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi SARA itu adalah
diskriminasi. Jadi orang-orang itu dibeda-bedakan berdasarkan 4 hal tersebut. Itu adalah diskriminasi. Diskriminasi itu berakar dari apa? Berakar dari sakaya diti, pandangan salah tentang diri. Itu akarnya. Menganggap adanya aku, kemudian timbullah milikku, dan juga ada bukan milikku. Karena ada aku, maka ada yang dianggap sebagai milikku dan ada yang dianggap sebagai bukan milikku. Terus kemudian lanjut lagi, lahirlah mana. Mana itu keangkuhan atau kesombongan. Di mana dengan adanya keangkuhan atau kesombongan ini, maka muncul merasa aku itu lebih tinggi. Terus kemudian ada yang dirasa lebih rendah. Karena ada yang lebih tinggi, pasti ada yang dirasa lebih rendah atau dianggap lebih rendah. Tapi ada juga yang dianggap setara atau sederajat. Kalau setara sederajat berarti satu golongan denganku gitu loh. Ya, itu seperti itu. Diskriminasi juga manifestasi dari dosa dan moha, kebencian dan kebodohan batin. Jadi di situ muncul benci terhadap golongan tertentu atau kelompok tertentu, ya, merasa takut terhadap yang berbeda, terus memiliki pandangan yang salah bahwa kelompok saya itu lebih baik, kelompok yang lain tidak baik. Di situ juga muncul akhirnya perbedaan-perbedaan, pemilah-milah orang semuanya. Lalu bagaimana sikap Buddha terhadap diskriminasi? Sang Buddha dengan tegas menolak semua bentuk diskriminasi. Kita bisa melihatnya dari sebuah kisah nyata waktu zaman Sang Buddha sendiri, yaitu kisah tentang Upali, seorang tukang cukur rambut. Upali ini berasal dari kasta Sudra. Di India itu ada pembagian kelompok sosial berdasarkan kasta. Yang umum itu ada 4. Yang paling atas itu adalah Brahmana. Kemudian berikutnya adalah Ksatria. Brahmana itu biasanya diisi oleh para pemimpin-pemimpin keagamaan. Ksatria itu para bangsawan, raja-raja di situ, termasuk juga para tentara-tentara prajurit itu berada di situ. Terus kemudian yang ketiga adalah Waisya. Waisya itu para pedagang, ya. Terus yang paling bawah adalah kasta Sudra, orang-orang buruh kasar, istilahnya benar-benar dia berada di level yang paling bawah. Nah, si Upali ini adalah dia berasal dari kasta Sudra. Karena dia memiliki keahlian memotong rambut yang baik, maka dia sering dipanggil ke istana untuk memotong rambut-rambut para pangeran muda. Pangeran-pangeran muda ini adalah sepupu dari Pangeran Siddhartha. Setelah 3 tahun Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, setelah mencapai penerangan sempurna, dia kembali ke kampung halamannya untuk mengajarkan Dhamma kepada ayahnya, Raja Suddhodana, para tadi saudara-saudara sepupunya, pangeran-pangeran muda itu, dan juga para menteri-menteri semua yang ada di kerajaannya. Dia mengajarkan Dhamma di situ. Setelah
Selesai, maka Sang Buddha melanjutkan perjalanan lagi menuju ke tempat lain lagi untuk membabarkan Dhamma. Kemudian para pangeran-pangeran muda tadi yang sudah mendengarkan Dhamma, kemudian mereka itu berpikir, wah, saya ingin seperti Sang Buddha, saya ingin melepas kehidupan duniawi ini, saya ingin menjadi murid Sang Buddha, menjadi biku. Beberapa orang disebutkan ada sekitar 6 orang pangeran muda itu kemudian meminta izin kepada orang tuanya tapi tidak diizinkan, sehingga mereka diam-diam melarikan diri pergi dari istana menemui Sang Buddha. Nah, karena mereka itu berpikir kalau saya nanti menjadi biku, otomatis kan harus potong rambut. Maka diajaklah Upali ini, karena Upali adalah tukang cukur rambut mereka. Diajaklah mereka, si Upali ini diajak oleh mereka pergi menemui Sang Buddha. Di tengah perjalanan, mereka, para pangeran muda ini melepas semua pakaian-pakaian kebangsawanan mereka, mencukur rambutnya, dicukur oleh Upali tadi, dan kemudian menyuruh Upali untuk membawa pulang semua pakaian dan perhiasan, semua perlengkapan yang tadi melekat milik pangeran-pangeran itu untuk dibawa pulang ke istana. Di situ Upali merasa bingung. Kemudian Upali bertanya kepada pangeran tersebut, kenapa kalian semua mau meninggalkan kehidupan duniawi ini? Untuk apa? Kemudian para pangeran itu memberikan jawaban, semua penderitaan di dunia ini lahir karena nafsu keinginan. Bila nafsu keinginan tidak dilenyapkan, kedamaian pikiran sulit untuk dicapai. Kemudian setelah mendengar itu, Upali, wah, bagus ya pemikirannya, jadi tertarik terhadap Dhamma. Tapi kemudian juga merasa sedih dia. Kenapa? Kalau mereka semua para pangeran itu menjadi biku, maka dia kehilangan pekerjaannya sebagai tukang cukur. Karena siapa yang mau dicukur lagi? Pangerannya semua sudah pergi. Terus kemudian dia bingung juga, kalau saya bawa pulang ini semua barang-barang milik pangeran ke istana, saya ini berasal dari kasta sudra. Pasti semua orang yang melihat saya akan mencurigai saya itu mencuri barang-barang ini semua. Dan saya akan ditangkap dan akan dihukum. Dan yang terakhir, jikalaupun mereka percaya saya membawakan dan saya pulangkan barang-barang ini kepada orang tua para pangeran tersebut yang tadi sebetulnya mereka menolak, maka saya juga akan dihukum juga karena saya dianggap bersekongkol dengan para pangeran tersebut dan tidak menahan mereka untuk pergi, malah ikut pergi bareng-bareng, artinya kongkol istilahnya kan sebutnya seperti itu. Jadi kalau saya ini pulang pun juga saya percuma. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau gitu saya ikut saja bersama dengan rombongan pangeran-pangeran tersebut menghadap Sang Buddha. Tidak jadi pulang si Upali ini. Nah, tapi juga dia berpikir, kira-kira Sang Buddha mau menerima saya enggak? Wong saya ini dari kasta sudra, sedangkan pangeran-pangeran itu semua dari kasta kesatria yang jauh di atasnya. Tapi ya sudah, ikut saja. Setelah bertemu dengan Sang Buddha, disebutkan di sebuah taman Niroda, Sang Buddha menerima mereka. Kemudian
Upali ini merasa minder pada saat itu. Dia menjaga jarak, tidak mau bersama-sama dengan para pangeran. Melihat seperti itu, Sang Buddha bisa memahami. Terus, Sang Buddha meminta keenam pangeran muda tadi untuk melakukan perenungan diri di sebuah gubuk tua selama 7 hari. Gubuk tua. Terus kemudian setelah para pangeran pergi, dia memanggil Upali. Sang Buddha menerima Upali dan kemudian berkata kepada Upali, Upali, engkau banyak memiliki sifat baik. Memang sekarang ini kamu tidak cukup memiliki ilmu, tapi jika kamu rajin belajar, maka suatu hari kamu bisa menjadi orang yang berguna. Pada saat itulah Sang Buddha mengangkat Upali, mentasbihkan Upali menjadi biku, murid Sang Buddha. Setelah 7 hari kemudian, setelah para pangeran itu selesai melakukan perenungan diri, perenungan dirinya dimaksudkan untuk apa? Untuk mengikis kebanggaan mereka sebagai pangeran. Itu adalah niatnya Sang Buddha, agar mereka bisa mengikis kebanggaannya mereka. Kemudian begitu menghadap, mereka semua kaget melihat Upali sudah menggunakan jubah, sudah menjadi murid Sang Buddha, sudah menjadi biku. Dan mereka bingung. Nah, pada saat seperti itu, proses pengangkatan mereka juga, pangeran muda menjadi biku, Sang Buddha menyampaikan, ini Upali adalah senior kalian, karena di dalam Sangha itu senior, siapa yang diangkat duluan, ya, itu harus disembah dan dihormati. Nah, pada saat itulah semua pangeran muda itu menyembah kepada Upali. Disitulah Buddha menunjukkan bahwa dia itu menolak adanya sistem kasta. Sang Buddha itu menolak adanya diskriminasi. Ada beberapa syair Sang Buddha yang memperkuat hal ini. Dalam Vasala Sutta ayat 21 bagian dari Sutta Nipata disebutkan, bukan karena kelahiran orang menjadi sampah atau hina. Bukan karena kelahiran pula orang menjadi brahmana atau mulia. Oleh karena perbuatanlah orang menjadi hina, oleh perbuatan pula orang menjadi mulia. Kemudian di dalam Dhammapada ayat 393 disebutkan juga, bukan karena rambut dijalin itu rambut ikel gimbel-gimbel kayak gitu loh. Kalau zaman itu, kalau orang-orang pandita brahmana itu ciri khasnya itu rambutnya itu dikepang-kepang gitu loh ya. Jadi ini biar paham. Bukan karena rambut dijalin, bukan karena keturunan ataupun kelahiran seseorang menjadi brahmana. Tetapi orang yang memiliki kejujuran dan kebajikan yang pantas menjadi seorang brahmana, orang suci. Ya. Jadi sekali lagi bukan karena kelahiran. Jadi ditegaskan bahwa nilai seseorang itu ditentukan oleh karma perbuatannya,
bukan oleh label diskriminatif duniawi. Kemudian kita membahas bagian yang kedua, yaitu karma. Dari diskriminasi ini muncullah karma. Karma ini bukan takdir, bukan hukuman, tetapi dia sebuah hukum sebab akibat dari pikiran, ucapan, dan perbuatan yang disengaja dengan adanya cetana, niat. Diskriminasi menciptakan karma buruk. Karma buruknya ada 3 kan tadi, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Melalui pikiran. Pikiran diskriminatif berdasarkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah karma mental, manokama. Manokama yang tidak baik, membenci orang karena rasnya, merendahkan seseorang karena statusnya, itu adalah karma buruk yang sedang kita ciptakan di dalam batin pikiran kita. Ya, jadi kalau kita merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu istilahnya belum tentu benar, tapi kita sudah berpikir seperti itu, berarti itu sudah menciptakan karma buruk dalam pikiran kita. Kemudian lanjut, yang lebih tinggi, pikiran itu lalu diterjemahkan menjadi karma ucapan, vaca kama. Ucapan yang kasar, ucapan yang menghasut, memfitnah, mengolok-olok, karena adanya perbedaan tadi. Dan pada akhirnya menjadi karma jasmani. Kita melakukan perbuatan, yaitu kaya kama. Tindakan kekerasan, penganiayaan, pengucilan, dan kita melakukan ketidakadilan secara sistemik, itu adalah karma perbuatan. Karma diskriminasi adalah karma yang sangat kuat karena dilandasi oleh tadi dosa dan moha, kebencian dan kebodohan batin itu. Maka ia akan menciptakan wibaja kama, kama perpecahan yang merusak harmoni sosial, dan yang lebih penting adalah merusak kemurnian batin pelakunya. Saat kita berpikir, berkata, dan bertindak dengan pikiran yang memilah-milah dan merendahkan orang lain, kita itu sebetulnya sedang menanam benih. Benih itu akan tersimpan di dalam kesadaran berkelanjutan kita. Jadi akan tersimpan di dalam kesadaran berkelanjutan kita. Ia menunggu kondisi yang tepat untuk berbuah. Nah, ini yang jadi masalah, buahnya apa? Buahnya itu bisa penderitaan mental bagi kita sebagai pelaku, yaitu kita kadang merasa bersalah, kadang kita merasa takut, kadang kita merasa marah. Bisa juga kita merasa penderitaan fisik. Kita terlahir lagi di sebuah lingkungan yang penuh dengan permusuhan, penuh dengan konflik. Kita bisa terlahir lagi malah menjadi korban dari diskriminasi. Itu buah dari karma itu tadi. Dan kita, kalau misalnya kita sampai melakukan tindakan yang tidak baik tadi, sampai akhirnya kita menganiaya orang lain, ya, sampai kita membunuh orang lain, maka kita bisa terlahir lagi di alam yang menderita. Kita bisa terlahir di alam binatang atau bisa di alam peta, bahkan bisa sampai ke neraka.
Jadi ini diskriminasi ini sangat berbahaya ya. Pada Dhammapada ayat 1 disebutkan, segala sesuatu terbentuk oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, penderitaan akan mengikutinya. Kemudian di dalam Dhammapada ayat 125 disebutkan juga, barang siapa berbuat jahat terhadap orang baik, orang suci, dan orang yang tidak bersalah, maka kejahatan akan berbalik menimpa orang bodoh itu bagaikan debu yang dilempar melawan angin. Ya. Jadi sebetulnya pada saat kita melakukan diskriminasi, itu sebetulnya kita sedang menciptakan penderitaan untuk diri sendiri. Kita lanjut lagi ke bagian yang ketiga, yaitu samsara. Apa itu samsara ya? Samsara adalah proses kelahiran, kehidupan, kematian, terus kelahiran kembali yang tiada henti-hentinya, dan itu penuh dengan penderitaan. Kita semua di sini masih di dalam lingkaran samsara ini. Sang Buddha sendiri sudah melewati 550 kali kelahiran kembali. Artinya dia berputar selama 550 kali sampai akhirnya beliau mencapai pencerahan dan kemudian nibbana, selesai, tidak terlibat lagi dalam lingkaran samsara ini. Kita semua ini masih ya. Karma dari diskriminasi adalah salah satu pengikat kuat, salah satu pengikat terkuat bahkan di dalam roda samsara. Ya. Roda samsara ini digerakkan oleh adanya awija, ketidaktahuan, dan tanha, nafsu keinginan. Selama ada dua itu, maka kita masih di dalam lingkaran samsara ini. Bagaimana diskriminasi dan karmanya memperpanjang samsara? Satu, dia akan memperkuat awija, akan memperkuat ketidaktahuan kita. Ya. Diskriminasi itu akan memperkuat ilusi adanya aku, adanya mereka, memperdalam kegagalan melihat anatta. Sebetulnya kan tidak ada aku, tidak ada diri kita sebetulnya. Yang kedua adalah memperkuat tanha. Diskriminasi itu sering lahir dari keinginan untuk merasa lebih unik, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, lebih berkuasa, ya. Keinginan yang untuk menjadi itu adalah bawa tanha. Dan kemudian dia juga akan memunculkan juga keinginan untuk memisahkan diri dari yang tidak disukai. Wibawa tanha. Jadi dengan kita melakukan diskriminasi, kita itu menciptakan tanha bagi diri kita. Dan yang ketiga, dia akan menciptakan kama pengikat, ayuhana. Karma kebencian dan kesombongan yang lahir dari diskriminasi adalah karma yang kuat, yang akan membawa kita terlahir kembali.
terlahir kembali di alam-alam di mana konflik dan permusuhan itu masih ada. Kita akan terus bertemu dengan lawan kita. Jadi kita kalau benci, seperti yang sebelumnya pernah saya bahas juga di Dhamma Desana sebelumnya, jika kita benci terhadap seseorang, maka kehidupan yang akan datang, kelahiran kembali kita nanti yang akan datang, kita pasti akan ketemu lagi dengan dia. Ya. Jadi nanti kita akan terlibat dalam lingkaran yang saling balas membalas yang tiada hentinya. Nah itu ikatan itu ya berarti kan kita masih punya hutang harus dibayar, hutang bayar, kalau nggak mau bayar ya hutangnya terus kan kayak gitu kan. Jadi kita masih bulat terus di dalam roda samsara ini gitu loh. Kita juga dapat terlahir di alam yang menderita. Menderita itu tadi disebutkan bisa di alam-alam yang tidak baik, tidak enak ya, seperti alam peta atau alam binatang, atau bisa juga kita itu menderita karena kita itu terlahir kembali menjadi bagian dari apa yang kita benci tadi. Kita membenci ras A. Di kehidupan yang akan datang, kita akan terlahir di dalam ras A atau menjadi ras A. Karena tadi ikatan yang kuat. Lah, terlahir menjadi, sekarang bayangkan aja, kita benci sekali ya, misalnya pada ras tertentu gitu. Terus kemudian kita dilahirkan menjadi ras itu. Kita masih memendam kebencian itu ke bawah loh. Artinya apa berarti yang muncul? Kita itu akan membenci diri kita sendiri pada saat itu. Itu penderitaan yang paling berat loh. Membenci orang lain, orang lainnya sudah nggak ada ya enggak apa-apa, hilang kan kebenciannya kan, ibaratnya seperti itu. Orang lainnya itu pergi ya kita hilang, artinya kebencian itu. Tapi kalau membencinya diri sendiri, kenapa aku terlahir begini, itu yang paling berat. Penderitaan yang paling berat itu. Disitulah sebetulnya kalau kita melihat ajaran Sang Buddha itu menganggap hal tersebut itu bukan sebagai hukuman sebetulnya, bukan. Tapi sebagai pembelajaran bagi kita. Karena kadang kita itu kalau cuman dikasih omongan, contoh omongan saja, kan kadang kita nggak ngerti, nggak memahami. Tapi kalau dikasih contoh, nih kamu yang jadi gitu loh, pada saat itulah kita bisa belajar lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi. Oh iya ya, ternyata kalau aku menjadi seperti itu, bagaimana perasaanku? Kalau kita misalnya menganggap seseorang yang status ekonominya rendah itu, kita memiliki pikiran misalnya curiga ya, terus nggak usah ikut-ikut gitu misalnya, kamu ini dikucilkan. Lah kalau nanti di kehidupan akan datang kita terlahir lagi menjadi orang seperti itu, bagaimana? Kita kan akan merasakan hal-hal seperti itu juga kan. Kita akan merasakan diskriminasi terhadap kita. Dan Sang Buddha sudah memberitahu itu. Artinya apa? Mau praktek langsung dulu baru paham, atau cukup dengan penjelasan seperti ini terus kemudian kita mengerti gitu loh, bahwa oh iya ya,
Jadi kan sering, kalau Vin sering ngomong, jadilah orang yang bisa merasa, bukan orang yang merasa bisa gitu loh. Bisa merasa artinya bisa merasakan. Kalau misalnya kita bisa merasa orang itu ya, jadi orang itu gimana ya, kalau orang susah itu gimana ya, kita bisa merasakan. Jadi kita muncul empati di situ ya. Dalam kelahiran kembali itu kadang kita sering sekali ketemu orang-orang ya, yang tadi mungkin kategorinya, kalau saya pernah ketemu orang yang terlahir kembali itu kita nyebutnya, kalau saya nyebutnya itu salah tubuh, salah ras. Pernah melihat ada orang bule, dia belajar bahasa Jawa, bahasa Jawanya lebih hebat daripada orang Jawanya sendiri. Bisa tembang mocopat, ya kan, menguasai ilmu-ilmu kejawaan yang luar biasa, lebih hebat daripada orang Jawanya sendiri. Padahal dia bule, dan dia memang benar-benar mencintai, bangga sekali dengan itu budaya Jawanya. Itu kan kalau dipikir-pikir itu salah tubuh kan. Ibaratnya harusnya kan dia lahirnya sebagai orang Jawa gitu loh. Tapi kenapa dia lahirnya sebagai orang bule gitu kan. Saya juga punya teman, dia ras dari A, kita nyebutnya A ya. Dia itu nggak bangga sebagai ras A. Dia itu lebih seneng dengan ras C. Dia itu seneng sekali bahasanya, budayanya, bahkan dia koleksi film-film silat lengkap. Seneng sekali. Tapi film-film dari rasnya sendiri tidak punya satupun. Ya. Jadi ini adalah contoh apa? Salah tubuh. Ya. Ada yang terlahir sebagai ras C, tapi dia nggak seneng sekali dengan tradisinya, nggak seneng banget. Dia senengnya yang budaya Eropa, makanannya pun doyannya makanan Eropa, nggak seneng yang namanya makanan C gitu loh. Itu kan apa? Contoh apa? Salah tubuh. Tidak bisa dijelaskan loh kenapa dia seperti itu. Kalau dia misalnya karena misalnya tadi kenapa dia suka makanannya, karena sering dikasihnya makanannya itu doang, tidak pernah dikasih makanan yang lain, itu mungkin oke ya. Tapi itu enggak loh. Artinya dia makan dari kecil itu makan makanan semua ya, makan Indonesia lengkap semua. Tapi seiring dengan waktu dia hanya memilih itu saja, yang jenisnya jenis makanan Eropa. Jadi itu kan kalau orang awam ngomongnya salah tubuh. Tapi dalam Dhamma bisa dijelaskan semua bahwa itu adalah hasil dari pikiran dia, keterikatan dia di dalam kehidupan sebelumnya terhadap suatu kelompok atau suatu ras atau suatu suku, sehingga dia terlahir kembali menjadi ras atau suku itu. Keterikatannya itu kalau yang baik sih oke ya, artinya seneng banget lahirnya jadi itu ya, cocok, klop kan, seperti itu kan. Tapi kalau
benci banget, dilala lahir lagi jadi itu loh ya. Jadi makanya kita harus berhati-hati, pikiran kita itu harus kita bisa kendalikan. Kemudian yang namanya diskriminasi itu adalah musuh dari meta, bukan meta itu ya. Ya, tapi meta cinta kasih dan juga musuh dari karuna belas kasih. Sedangkan meta dan karuna adalah jalan untuk melemahkan ikatan samsara. Lah ini musuhnya, ya makanya kita akan terus terlibat dalam samsara. Ya. Selama batin kita masih diskriminatif, masih memilah-milah, masih membeda-bedakan dengan dasar keserakahan, dengan dasar kebencian dan dasar delusi, maka sebetulnya kita masih menenun benang-benang baru untuk menjahit kain kelahiran dan kematian kita sendiri. Kemudian setelah kita melihat adanya hubungan diskriminasi, karma dan samsara tersebut, lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Jalan keluarnya itu bagaimana? Sang Buddha memberikan jalannya. Sang Buddha memberikan jalan mulia berunsur 8 untuk bisa mengatasi hal ini, yaitu pandangan benar. Jadi memahami adanya hukum karma. Jadi kita harus memahami adanya hukum karma, memahami tilakana. Ya, tilakana itu anicca, dukkha dan anatta. Terus kemudian adanya 4 kebenaran mulia. Kita melihat semua makhluk itu sebagai proses jasmani dan batin yang saling bergantung tanpa inti diri yang kekal. Jadi itu kita semua itu sama, ya, setara, sama. Jadi makanya jangan kita membeda-bedakan. Kemudian pikiran yang benar, mengembangkan pikiran melepas, tidak berniat buruk dan tidak merugikan. Kita harus mengganti pikiran diskriminatif kita itu dengan pikiran yang cinta kasih dan kesetaraan. Kemudian ada ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar. Kita menahan diri dari ucapan dan tindakan yang memecah belah. Memilih profesi yang tidak mengeksploitasi atau merendahkan kelompok lain. Jangan kerja jadi buzzer. Ya, bayarannya gede betul, tapi kerjanya adalah apa? Mencaci maki orang, ya, merendahkan orang lain, memfitnah kelompok lain, ya. Jangan, kita umat Buddha itu jangan pernah kerja jadi buzzer yang seperti itu. Jadi kita harus punya penghidupan yang benar, ya. Terus kemudian selanjutnya dari jalan mulia berunsur 8 itu adalah perhatian benar. Pada saat ada pikiran diskriminatif itu muncul, pasti kan pikiran kita kan kadang suka liar, ya, tiba-tiba mikir. Tapi kita amati pikiran tersebut tadi. Jadi bukan aku, tapi hanya pikiran saja. Biarkan itu sebagai pikiran saja, nanti dia akan lenyap dengan sendirinya. Karena pikiran itu akan muncul tiba-tiba, kalau kita diamkan saja, tidak pedulikan, juga dia akan lenyap sendiri pikiran itu. Ya.
Jadi jangan sampai itu menjadi karma ucapan dan bahkan karma tindakan. Jadi cukup di dalam pikiran aja. Kemudian kita harus konsentrasi benar, melatih batin untuk tenang, ya, jernih. Dari kejernihan inilah maka kebijaksanaan benar itu muncul. Melihat segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Jadi kita bisa melampaui segala macam perbedaan, melampaui segala macam label-label yang ada. Itu seperti itu. Kita harus berlatih Brahma Wihara. Brahma Wihara itu ada 4. Ya. Jadi meta, meta itu cinta kasih, ya, untuk menghancurkan kebencian. Jadi kita harus melatih meta, cinta kasih kita, untuk menghancurkan kebencian. Kemudian kita harus berlatih yang kedua apa? Karuna, ya betul Ica, belas kasih. Ica ini pinter loh sebetulnya. Januari nanti Ica duduk di sini ya, Ca. Ya, Ca. Belajar ya, Ca, enggak apa-apa, Ca. Bawa kertas, bawa contekan. Mau nyetel rekaman juga enggak apa-apa, wis, Ca. Rekamannya kamu tapi ya, kamu yang ngomong. Membaca juga enggak apa-apa, Ca. Bener, Ca. Ya. Ya. Rahayu juga, Rahayu. Ya, ya. Nah apa-apa semua kan tadi disebut, jadi kita semua itu setara, ya. Jadi kita semua itu sedang belajar. Kita ini semua istilahnya lagi menapaki jalan yang sama, bareng-bareng gitu loh. Ya. Kita semua itu saling mendukung, kita itu semua saling bekerja sama, ya. Jadi tidak mungkin ada pikiran-pikiran diskriminatif. Kan tadi sudah dibahas ya, Ca. Tenang, Ca. Ya, Ca. Januari ya, Ca. Mumpung jadwal Januari belum keluar ya. Ya. Jangan ngomong gitu, nanti kamu beneran loh. Iya. Oke ya, tadi Brahma Wihara tadi baru meta ya. Terus kemudian karuna ya, karuna itu belas kasih. Jadi kita harus melatih untuk apa? Menghancurkan kekejaman. Jadi karena kita itu melatih karuna, belas kasih itu untuk menghancurkan kekejaman. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kejam. Kemudian kita harus melatih apa? Mudita, empati, ya. Jadi kita menghancurkan apa? Kecemburuan. Dengan adanya mudita kita tidak akan mempunyai kecemburuan. Karena kita akan bahagia melihat orang lain bahagia malah. Terus yang terakhir adalah UPK. UPK itu keseimbangan batin untuk menghancurkan kemelekatan dan penolakan. Ya. Karena tujuan kita itu selalu menciptakan karma yang baik, karma yang bajik, ya, sehingga kita bisa menciptakan apalagi karma yang mengarah pada pencerahan, wimuti paricanikama. Jadi kita dengan kita banyak berbuat bajik, maka kita bisa menciptakan karma yang mengarah pada pencerahan. Jadi kita kan pengen juga dong bisa mengalami pencerahan, dan nantinya kita menuju ke yang akhir adalah padamnya semua karma, yaitu nibbana. Itu kan tujuan kita semua, ya. Setelah tadi kita mendengar semua penjelasan tentang diskriminasi, betapa berbahayanya pikiran yang diskriminatif itu, karena ia adalah racun batin yang dapat menciptakan karma buruk.
yang nantinya akan mengikat kita dalam roda samsara yang penuh penderitaan. Jadi marilah kita sama-sama untuk bertekad untuk lebih waspada terhadap prasangka, ya, dan pikiran-pikiran diskriminasi halus yang ada dalam pikiran kita. Harus selalu waspada. Terus kemudian kita bisa merespon perbedaan-perbedaan itu dengan kebijaksanaan. Ya. Jangan kita meresponnya dengan kemelekatan atau malah kebencian, itu jangan. Dan marilah kita secara aktif menciptakan karma baik yang melalui ucapan maupun perbuatan yang justru apa? Membuat kita semua itu bersatu, saling mengerti, saling memahami, saling menghormati. Dengan melatih Dhamma, kita bukan hanya menciptakan kedamaian sosial, tapi juga kita yang paling penting adalah membebaskan diri kita sendiri dari belenggu pikiran kita yang tadi memisah-misahkan. Akhir kata, sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Satu.